bagaimanakah cara kita agar tidak bosan dalam belajar bahasa Arab? Karena belajar bahasa Arab butuh waktu yang lama. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan ini kiranya menjadi jawaban penutup dari apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Sudah pernah kita jelaskan sebelumnya pentingnya untuk menjadikan bahasa Arab itu sebagai sebuah kebutuhan. Itu sudah kita jelaskan dulu, bahwa manakala seorang muslim menjadikan belajar bahasa Arab itu sebagai kebutuhan dia, maka tentu seseorang yang ingin menggapai kebutuhannya tidak akan pernah bosan. Kalaupun terjadi bosan, maka obat yang berikutnya adalah dengan sabar. Karena sebagaimana yang telah dimaklumi, dan ini juga dimaklumi oleh penanya, bahwa belajar bahasa Arab itu tidak sebentar. Apalagi kalau memang tujuannya adalah dalam rangka agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini tujuan yang paling tinggi. Seorang muslim belajar bahasa Arab itu tujuan akhirnya itu, agar dia memahami Al-Quran dan memahami Sunnah Nabi SAW, dan memahami ilmu-ilmu syar'i yang dengannya dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala basirah, di atas ilmu. Maka yang pertama tadi sudah kita sebutkan, pentingnya menjadikan bahasa Arab itu sebagai sebuah kebutuhan bagi kita. Bahwa kita belajar bahasa Arab ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti seseorang butuh kepada makanan misalnya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia memenuhi kebutuhannya terhadap makanan. Apabila dia berhenti dari mencari kebutuhannya, maka dia akan binasa. Apabila seorang berhenti untuk mencari kebutuhannya untuk makan dan minum, misalnya dia berhenti, maka ini kebinasaan. Begitu pula itu yang kita berusaha lakukan ketika belajar bahasa Arab ini. Kalau berhenti, maka dikhawatirkan nanti akan sulit untuk mengulang kembali. Maka kita lawan rasa bosan tadi dengan yang pertama, mengingat kembali bahwa belajar bahasa Arab ini merupakan kebutuhan kita. Karena sebagaimana sudah kita jelaskan, sebuah perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i yang beliau sebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau mengatakan, fa'ala kulli muslim an yata'allama min lisanil arabi ma balaghahu juhduh. Kata Imam Syafi'i, wajib bagi setiap muslim. Imam Syafi'i mengatakan fa'ala kulli muslim, maka wajib bagi setiap muslim. Imam Syafi'i tidak mengatakan maka wajib bagi sebagian kaum muslim, tidak, tapi setiap muslim, untuk an yata'allama min lisanil arab, untuk mempelajari sebagian dari bahasa Arab ini, ma balaghahu juhdu, yang sanggup dia jangkau. Lalu kemudian Al-Imam Syafi'i menyebutkan beberapa hal yang masuk ke dalam kategori bagian dari bahasa Arab yang fardu ain. Di antaranya sampai dia membaca syahadat dengan benar, sampai dia dapat membaca Al-Quran, sampai dia dapat memahami, membaca apa yang diwajibkan dari zikir-zikir dan doa, dan lebih umum dari itu, memahami bagian dari agamanya yang terpenting ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Sabar ini adalah senjata seorang penuntut ilmu syar'i dalam mengarungi aktivitas menuntut ilmunya. Dan kalau kita lihat bagaimana para ulama dari kalangan as-salafus salih menjadi teladan dan menjadi contoh bagi kita semua. Sebagai contoh, disebutkan sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Kisai, seorang ulama bahasa, dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Kitabul Ilm. Al-Imam Al-Kisai dulu sebelum menjadi seorang ulama bahasa, suatu saat ketika sedang merenung di kamarnya, tiba-tiba dia melihat ada seekor semut yang sedang membawa beban, membawa makanan yang kita tahu bahwa semut bisa membawa beban 3 kali lipat atau lebih dari itu, dari beban badannya. Dia bawa beban sambil berusaha untuk melewati tembok dinding kamar beliau. Dan tentu jatuh berkali-kali. Semut itu jatuh berkali-kali. Dan tidak terhitung berapa kali dia jatuh. Tapi yang dia jadikan sebagai ibrah di sini, semut itu tidak pernah berhenti untuk terus berusaha. Sampai akhirnya setelah kesekian kalinya, semut itu berhasil melewati dinding dengan susah payah. Maka dari situ Al-Imam Al-Kisai segera beliau bangkit dari rasa putus asa dan rasa bosannya. Kemudian dia terus menuntut ilmu syar'i sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai salah satu ulama bahasa yang sangat masyhur. Dan sering, perkataan beliau sering dikutip oleh para ulama tafsir. Al-Imam Al-Kisai mengatakan demikian dalam beberapa karangan tafsir para ulama kita. Ini hal yang penting diperhatikan bagi setiap penuntut ilmu syar'i, dan khususnya bagi siapa saja yang pelajari bahasa Arab ini,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan, memberikan kepada kita terus agar istiqamah dalam mempelajari bahasa Arab ini, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita berada di atas kebaikan, kita memohon kepada Allah agar kita semua dikumpulkan oleh Allah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.